arak-arakan, kita udah tahu. Biasalah hal begitu bang. Oh iya bang. Nama bang ya. Assalamualaikum bang Zumaya. Ya, Sama bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Sule. Cuman mau bilang itu aja bang. Iya, Karena nggak ya apa-apa. kita mungkin ya sebagai umat muslim kan sakit hati juga dia bersaksi dusta. Siap, siap. Saya paham kok. Saya ngerti, saya paham sekali dengan saudara-saudara muslim saya. Ya bang, makasih bang ya. Assalamualaikum. Iya. Maaf, Bang, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi tujuan kita, Lanjut jadi bang. tujuan kita itu diskusi apologi Islam Indonesia bukan menghakimi, bukan memaksa, tapi edukasi dan berbagi. Islam itu kan didakwakan nggak ada pemaksaan, nggak ada intimidasi. Orang yang menerima, dia yang dapat pahala kok dia menerima Islam, bukan kami kan. Tapi tugasnya Bang Juma memang diperintah dalam Al-Quran ya Bang Juma ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas itu harus diselesaikan dengan baik. Silakan. Yang Kristen nggak ada yang kirim permintaan. Banyak yang Muslim aja. Ya, Minawati. Waduh, apa ini? Doubling pula. Minawati. Habis angkat dumbbell saya ini keringat saya. Siap. Pokoknya siap, gue mau gedein lengan gue lagi, kembali seperti dulu. Pokoknya lihat nanti Banyuma nanti lihat bulan 9. Wih, kalau gede nanti tangannya Banyuma sama tanganku. Umur boleh tua, tapi tetap harus seger itu badan. Betul. Oke, Minawati nggak ngomong ya, saya turunin. Silakan teman-teman Kristen mungkin ada yang berkenan untuk dialog. Kalau nggak mau dialog bertanya aja nggak apa-apa. Bang Saif, Kristen Muslim Bang Saif. Bang Saif. Panggilan ketiga, Bang Saif. Buset. Panggilan terakhir aja udah panter. Nggak ada kutunggu Bang dia. Ada kutunggu. Dulu ada kenal Banyuma ya. Dari Sulawesi ya, panter. Pokoknya kalau aku panter panggilan terakhir itu. Coba kita naikkan lagi. Ini ada Bang Her. Muslim, Bang Alim. Muslim. Naikkan aja satu-satu siapa tahu ada masalah apa gitu. Baik, Apa dan naik. baik. Sekaligus memperkenalkan bahwa API Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara itu DPW-nya sudah terbentuk teman-teman. Jadi yang ada di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya silakan follow ini bergabung. Gitu ya. Itu kira-kira teman-teman yang ada di Sultra ya. Sultra itu di mana? Pusatnya? Ya pusatnya di Sultra. Wah ada ini I believe Jesus. Dia percaya Yesus sebagai apa nih? Silakan. Ah ini Basri dulu ini. Basri dari tadi minta naik. Bang Basri kan Muslim. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Ya bang, salam toleransi sebelumnya bang. Oke. Silakan Bang. I believe Jesus. Anda percaya Yesus. Yes. Silakan. Percaya Yesus sebagai apa Bang? Silakan. Islam membela Yesus sebenarnya harusnya Islam membela Yahudi dan Yesus sebenarnya. Sebenarnya jangan cuma Yesus, karena kalau saya lihat di dalam firman Tuhan ya, dalam Mazmur 147 ayatnya 19, di situ dikatakan bahwa Allah telah menurunkan segala ketetapan dan hukum-hukum, termasuk 10 hukum Taurat, dan itu juga yang boleh dikata diambil oleh umat Muslim ya. Dan itu jelas bahwa hukum Allah itu ditetapkan daripada bangsa-bangsa Yahudi sebelum ke bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa lain tidak mengenal aku dengan ketetapan-ketetapanku. Itu boleh dibuka bang, kalau bisa dibantu dibuka. Di dalam Mazmur 147 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Poinnya apa Bang? Ya, Poinnya apa?
Ya poinnya seperti itu karena di sini Islam membela Yesus. Ini Oke, Ya. terima kasih. Poinnya seperti itu berarti Anda tadi udah ngomong sebelumnya. Silakan Bang Yoma, poinnya seperti yang tadi. hmm, Ya udah, gantian ya. ya ya. Iya, jadi konsentrasi kita di sini membela Yesus itu maksudnya segala fitnahan yang dilontarkan kepada Yesus ini itu dibela, dalam arti kata membantah. Ketika orang Kristen membela upaya iblis, Islam membantah upaya iblis. Maka saudara harus Anda paham bahwa Yesus yang suci ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau itu datang tidak seorang diri, tetapi beliau datang bersama dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga mustahil kemuliaan Tuhan itu bisa kemudian terhina. Itu pasti tuh. Tuhan selalu mempersamai Yesus. Yohanes 8:29. Kemudian data 15, 16, 17, 18. Jadi Yesus itu bukanlah dia yang ditampar, bukanlah dia yang disalib, bukanlah dia yang diludahin, bukan yang dia dibunuh. Yesus itu senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Ketika ada upaya kemudian untuk menyalib dirinya, membunuh dirinya, Pencipta yang mengutusnya senantiasa menjadi tempat perlindungannya, sehingga Yesus selalu dilindungi. Jadi nggak ada itu kematian bagi Yesus. Yesus itu sampai hari ini masih hidup. Yang mati itu pengganti Yesus, bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus palsu yang kemudian juga menggunakan nama Yesus. Begitu saudara. Oke, boleh tanggapi ini Bang Muslim? Silakan. Iya, kalau itu menurut saya itu adalah narasi yang diberikan oleh umat Muslim. Jadi di sini kenapa Allah sendiri berfirman ya akan datang di dunia menyerupai umat manusia. Jadi kalau kita baca di dalam Keluaran, di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-23, ketika Allah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, dia mengatakan bahwa pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus, dalam artian bahwa tidak ada satu orang pun ya umat Yahudi itu bisa menyentuh Gunung Sinai karena gunung itu kudus. Ketika Allah turun berbicara langsung kepada Musa, ya, ketika hukum Taurat itu dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, jadi ketika kalau Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, maka musnahlah dunia ini karena dunia ini penuh dengan dosa. Bagaimana Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia? Harus datang sama seperti seorang manusia. Dia menyatakan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri. Karena di dalam perjanjian lama saja Allah itu bercakap-cakap dengan nabi yang dia ingini, termasuk Musa ketika dia menurunkan 10 hukum Taurat. Ya, dia mengatakan bahwa pasanglah pagar. Artinya tanda bahwa jangan sampai bangsa Israel itu menyentuh ya kaki Gunung Sinai, dia akan mati. Ada dalam perjanjian lama. Seperti itu Bang Suma. Kalau Allah sendiri yang turun, musnahlah kita, karena kita adalah umat yang berdosa. Sehingga bagaimana caranya? Dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, Allah berfirman bahwa dia mengatakan firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Jadi apa yang dia katakan bahwa dia akan turun ke dalam dunia merupakan seorang manusia, dan itu dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Seperti itu, ada dalilnya dalam Alkitab. Oke. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasulan wa yuhya bi isnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Al-Quran surah Asy-Syura ayat
ke-51. Tidak patutlah kemudian bagi manusia bahwa Allah itu akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Kedua, perantaraan di balik tabir. Ketiga, dengan cara mengutus malaikat. Jadi Allah itu bisa berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki, tetapi dalam perantaraan wahyu, belakang tabir dan juga malaikat. Bukan dia turun menjadi ciptaan, bukan. Itu ajaran pagan itu. Pencipta langit dan bumi itu tidak akan pernah turun derajat. Namanya juga maha kuasa. Kalau namanya maha kuasa, itu bisa ngapain aja. Tidak mesti dia kemudian berubah wujud atau menurunkan derajatnya menjadi makhluk. Itu agama pagan yang kayak begitu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan itu bisa hidup. Dan dibuktikan oleh perjanjian baru bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35 dikatakan begini, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepadanya di semak duri. Jadi malaikat yang menampakkan diri kepada Nabi Musa. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi jangan taklid buta, jangan membabi buta di dalam beragama. Orang beragama itu kudu selaras dengan kitabnya sendiri, jangan justru bertentangan dengan kitab sucinya. Jadi tidak ada itu Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi, itu nggak ada. Yang benar Tuhan yang maha kuasa menciptakan hambanya Yesus tanpa ayah. Itu yang betul. Bukan Tuhan datang jadi bayi Yesus, bukan, itu koplak. Itu namanya beragama tanpa akal. Dan memang Kristen ini imannya adalah iman tanpa akal. Tidak boleh orang menjadi Kristen kalau masih mau Kristen pakai akal, nggak boleh. Karena agama Kristen itu agama yang bertentangan dengan akal manusia. Untuk menjadi Kristen wajib hukumnya tidak berakal. Karena tidak mungkin orang berakal bisa menerima Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Tidak mungkin manusia berakal bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia. Hanya orang bahlul bin dedemit bin dongot yang mau percaya hal-hal seperti itu. Jadi luruskan lagi, kembali kepada kodrat kemanusiaan saudara, bahwa pencipta langit dan bumi mustahil turun menjadi manusia, mustahil. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah di Ulangan 34 nomor 10, di situ diterangkan kemudian bahwasanya engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu terjadi kepada orang-orang Yahudi. Seperti itu saudara. Jadi belajar itu penting supaya Anda tidak kemudian terjerat oleh tipu daya. Yesaya 43 nomor 10 nomor 11. Kamulah ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan supaya kamu percaya dan supaya kamu mengerti bahwa akulah Tuhan. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Nah, sedangkan Yesus itu adalah
manusia yang dibentuk jadi daging, makhluk yang dibentuk jadi daging. Jadi Yesus itu tidak ada unsur keilahiannya, sama sekali tidak ada. 0,0000000,00001% pun tak ada unsur keilahian pada diri Yesus, kecuali ilahi yang berkarya terhadap Yesus itu sudah pasti. Demikian saudara, silakan. Saya bisa membantah apa yang disampaikan oleh Bang. Silakan. Mengatakan bahwa tidak pernah Allah itu berbicara langsung kepada manusia, hanya malaikat atau utusan. Silakan. Nah, ini salah satu saja dalam Keluaran 3 ayatnya yang keempat, ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa seperti itu yang menampakkan diri adalah Allah. Ketika ayat yang keempat saya bacakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di tempat di mana engkau berdiri, disitulah tanah yang kudus. Bahwa Allah memang menyatakan dirinya kepada Musa, dia berbicara langsung kepada Musa. Kemudian kalau kita baca juga di dalam perjanjian lama, di situ dikatakan Daud juga berbicara kepada Allah, makan bersama-sama dengan Allah, seperti itu. Bahwa memang Allah menyatakan dirinya. Kalau Bang Suma baca di dalam Mazmur 147, ya kita harus pakai dalil ini Bang ya. Di dalam 147 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Di sini memang betul-betul menjadi dasar bagi kami sebagai orang Kristen. Di sini dikatakan, dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, di sini jelas bahwa bagaimana hukum-hukum itu hanya diturunkan kepada bangsa Yahudi, dan bangsa-bangsa lain tidak mengenal. Bagaimana bangsa-bangsa lain mengenal hukum Taurat? Ya? Termasuk Muslim, ya, termasuk Muslim dan termasuk Kristen dan bangsa-bangsa yang lain, itu melalui Yesus Kristus. Dia memberitakan kepada murid-muridnya untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ kita mengenal yang namanya Injil, kebenaran itu sendiri. Ya, contoh seperti bangsa Arab sendiri ya. Dulu kan menyembah berhala, patung batu. Kemudian bangsa Indonesia juga dahulunya menyembah pohon. Karena kami dan kita semua tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang benar itu hanya Tuhan yang berasal dari bangsa Yahudi. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, ketetapan-ketetapannya dan hukumnya itu berasal kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Nah, seperti itu Bang Zuma. Ya, Oke. itu dasar seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau Tuhan yang benar itu Tuhannya orang Yahudi, ya jangan jadi Kristen. Karena orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. Itu dulu. Belajar lagi. Kemudian saudara harus paham tuh. Ketika Anda membawa data Mazmur 147, di situ apa yang disebutkan? Yakub dan Israel. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Emang yang diberitakan kemudian oleh Kristen itu adalah ketetapan Tuhan kepada Yakub? Kan bukan. Yang diajarkan Kristen itu kan surah-surah Paulus. Hukum-hukumnya kepada Israel. Anda ngerti Israel enggak? Anda ngerti Yakub enggak? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Berarti ada apa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Anda sendiri yang bawa data ini, Anda sendiri yang melanggar. Hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan hukum yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan, tidak berlakukan kepada bangsa-bangsa di luar mereka. Jadi Yesus yang mengajarkan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa di pengikutku. Itu bukan Yesus.
Karena yang asli mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang sesat dari umat Israel. Itu dalil. Maka yang datang untuk mengajarkan dirinya kepada seluruh bangsa itu bukan Yesus lagi. Itulah yang dinubuatkan Yesus asli. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ya, seluruh bangsa. Itu yang dinubuatkan kemudian, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu pernah datang bicara begini, begono dan begitu, Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus loh yang berkata demikian. Lalu kemudian di dalam kitab yang Anda pegang, kan sudah dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membentuk diri. Kalau Tuhan berfirman kepada para nabi, tadi kan saya sudah membaca ayatnya. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulah. Kan saya sudah bacakan. Tidaklah patut bagi manusia berbicara langsung kepada pencipta langit dan bumi, melainkan melalui 3 cara. Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua di belakang tabir, yang ketiga dengan cara mengutus malaikat. Jadi kalau yang berbicara kepada Nabi Daud, mungkin wahyu, mungkin juga melalui tabir, mungkin juga melalui malaikat. Dan apesnya ketika Anda mengatakan Nabi Musa pernah bertemu langsung dengan Elohim, apesnya di dalam Kisah Para Rasul 7 itu loh, ternyata yang berfirman kepada Yesus itu bukan Elohim tapi malaikat. Dalil. Jangan Anda bantah kitab Anda sendiri. Boleh tanggapi ini, Bang? Silakan. Iya. Kalau Abang mengatakan bahwa di Kisah Para Rasul bahwa malaikat, ya, malaikat yang berbicara langsung. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayatnya, saya harus buka data. Ketika Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus seperti kilat cahaya, itu ada. Itu iblis. Enggak, sabar. Ya, Kisah Para Rasul ketika Rasul Paulus bertobat, ya, di sini. Di sini dia menampakkan diri, ya, ayatnya keempat. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini bukan iblis, Bang. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ini di sini bukan berbicara iblis, Bang. Lalu Kemudian, tetapi bangunlah dia dan pergilah ke dalam kota, di sana dia akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, seperti itu, bahwa bukan hanya di perjanjian lama Allah itu menyatakan dirinya kepada nabi-nabi yang diinginkan, ya, untuk menyampaikan kebenaran dari mana Anda tahu kalau itu Yesus asli? Yes, dalam perjanjian lama, dalam Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus asli? Ya, karena di sini dia berkata begini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terus karena begitu. Kemudian katanya, jawab yang berbicara kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. dari mana kamu tahu kalau itu Yesus asli? Jadi gini, sabar, Bang. Waktu saya ini, Bang. Jadi gini, kenapa kami bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Paulus? Karena rentetan kejadian Paulus selama dia melayani Tuhan, tidak ada satupun kekayaan yang dia dapatkan, ya. Bahkan kematiannya pun sangat tragis, ya, karena dia menyampaikan sesuai firman Tuhan, ya, dan menjadi dasar kami mempercayai Paulus adalah salah satu rasul. Karena di sini Tuhan Yesus menampakkan dirinya langsung kepada Paulus. Ya, Bahkan ini dulu buktikan dulu bahwa yang dampak ke dia itu asli. Iya, bagaimana kalau tidak asli bagaimana kami percayai firman yang ada? Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Kalau dia yang datang asli itu apa tanda-tandanya menurut Yesus?
Iya banyak. Salah satunya dia akan datang ke dalam dunia. Dia akan datang seperti ketika dia terangkat ke surga. Nah, Itu. ketika dia terangkat lengkap dengan jasad, ketika dia ke Paulus lengkap jasad nggak? Enggak, dia bukan Sama menyerupai nggak itu? fisik. Dia hanya seperti kilatan cahaya. Nah itu dia, makanya aku bilang, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan dalam Lukas 10 nomor 18 Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Iya. Ini Hmm. konteks sabar satu-satu bang. Iya, saya hanya minta bukti kalau itu Yesus asli. Apa buktinya? Begini bang. Ya dalam perjanjian lama saja Allah ketika Allah menampakkan diri kepada Musa itu berupa nyala api. Dan itu tidak menutup kemungkinan ketika seperti firman Tuhan dalam kisah para rasul ketika Yesus berbicara, dia mengatakan begini, jawab Saul, siapakah engkau? Tuhan? Dia mengatakan Tuhan. Kemudian dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tidak ada seorang iblis yang mengatakan, akulah iblis yang kau aniaya itu. Ya, bagaimana mungkin dia mengaku iblis? Anda percaya nggak kalau Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Yes. Hah? Yes. Anda percaya? Ya, saya Apa, percaya. apa pesan Yesus? Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Gini, waspada. Mau kami mau. Iya, ketika ada yang mengaku akulah Kristus, pesan Yesus kepada muridnya agar muridnya percaya atau jangan percaya. Gimana bang? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, janganlah kamu percaya, atau Yesus berkata percayalah kepada dia. Mana yang betul? Tuh. Gini, sabar bang, karena saya harus buka jangan sampai terkecoh dengan sabar bang. Kamu yang mengecoh dirimu sendiri. Ya sabar bang. Tuh dalilnya tuh. Iya, Pada iya. waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Hanya kalian aja non Yahudi ini yang mau percaya. Orang Yahudi nggak percaya kepada Paulus. Sabar bang. Karena mereka sudah mendapatkan mandat dan nasihat dari gurunya. Jangan kamu percaya. Matius 24 ayatnya ke berapa? 23 sampai 27. 24, 23 sampai ayatnya ke 27. Ye, Matius berapa bang? 24 Matius 24 ayatnya ke 23 sampai 27. 27. Ye. Oh ya, ini memang ya bang. Kalau ini temanya ya berikan siksaan yang berat dan Mesias. Yes. Mengingatkan kita bahwa akan datang Mesias palsu yang Kita atau Bani Israel? di sini Yesus datang ini bukan hanya kepada Bani Israel. Oh, enggak. Yesus menasihatkan itu ucapannya kepada Bani Israel atau kepada kita? Ayo. Nah, gini. Ini ketika Yesus berbicara kepada Bani? orang di Y2 apa maaf. Yudea. Berarti bukan kepada kita kan? Nah, konteksnya begini, Bang. Dalam Gimana? perjanjian lama ini kan Yesus datang untuk itu konteks. Itu doktrin lagi tuh, ajaran sibilisis itu. Jangan ke situ dulu, buktikan dulu bahwa yang datang ke Paulus ini adalah Yesus yang asli. Kalau kamu bisa menjelaskan itu Yesus asli dan tidak terbantahkan kemudian oleh Yesus, maka Anda boleh mengajarkan semua doktrin-doktrin dari barat tersebut. Dosa waris lah, numus dosa lah. Tapi kalau tidak bisa Anda loloskan yang datang kepada Paulus itu sebagai Yesus asli, maka semua yang Anda ajarkan, gereja ajarkan, pendeta ajarkan, semuanya palsu. Tolong buktikan kalau yang datang kepada Yesus Paulus itu adalah yang asli. Silakan. Iya, kalau yang abang sampaikan firman Tuhan ini dari ayat ke-23 sampai ayatnya yang ke-28, itu benar memang bahwa Yesus mengatakan waspada kepada Mesias yang palsu. Mesias itu mungkin ada di sini dan mungkin juga ada di sana. Dan jangan kamu percaya karena Yesus Jangan percaya. sesuai firman-Nya ini, sesuai firman yang di sini. Jangan lari dari firman ini karena Yesus sudah mengajarkan. Kamu yang lari kawan, bukan saya yang lari. Kamu yang lari. Gimana? Catatan yang harus Anda pahami itu baca nomor 3-nya. Di situ murid-murid Yesus datang kemana?
Kemana dia pergi? Di Matius 24 nomor 3 itu kemana dia pergi? Bukit? 23. Nomor 3 bang. Iya. Di mana dia pergi? Iya. Di Bukit? Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, bukan di Indonesia. Dengar dulu. Iya, silakan. Harus dudukkan perkara itu pada tempatnya. Ketika murid-muridnya datang, ketika Yesus dia sedang duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bercakap-cakap dengan dia secara pribadi. Apa yang dikatakan oleh muridnya kepada Yesus? Guru, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, anak manusia akan nampak di langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat anak manusia tersebut. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Berarti yang datang Iya, itu Yesus berbicara kan. Itu akhir zaman. Benar itu abang katakan. iya betul. Nah, artinya begini, kalau Yesusnya yang datang, mau bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, abad keberapa pun dia datang, maka itulah akhir zamannya. Andai saja yang datang pada Paulus itu adalah yang asli, maka 2000 tahun silam sudah kiamat. Tapi karena yang datang pada saat itu bukan asli, belum kiamat, palsu yang datang. Kan ditanya sama muridnya, apa tanda kalau kamu yang datang? Disebut, tanda kalau aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Kalau ada orang mengaku berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kalau tanda itu tidak ada, itu pasti palsu. Itu maksudnya. Jadi kamu ini Kristen pengikut Kristus palsu dengan nabi palsunya Paulus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan waspada kepada Mesias palsu, kepada nabi palsu yang datang kepadamu melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya, kata Yesus. Makanya Kristen ini jadi bulan-bulanan. Yahudi membuat kalian itu menjadi perkedel, Islam membuat kalian itu menjadi capcay. Kalian jadi bulan-bulanan terciduk. Sampai abang sampaikan itu dalam Matius dan kisah para rasul itu berbeda, bang. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus itu hanya seperti kilatan cahaya. Gini bang, sahabat, ini waktu saya bang. Ya, jadi gini. Dalam kisah para rasul 9 di situ, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus itu hanya sekilatan cahaya. Ketika Paulus melihat cahaya itu, matanya buta. Selama 3 hari itu hanya kilatan cahaya. Ada enggak tanda-tanda itu kalau Yesus datang? Buta mata orang, ada enggak? Nah, itu kan ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus, bukan kepada banyak orang. Kok terburu-buru ente mengatakan itu Tuhan Yesus? Terburu-buru. Yesus Terburu-buru firman Tuhan mengatakan, bukan saya. Itu Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Gini, iya konteksnya berbeda itu ketika Tuhan Loh, kok Yesus berbeda pula? Kok kamu yang ngatur? Kenapa kamu yang ngatur? Kenapa kamu yang ngatur? Yesusnya mengatakan jangan percaya, kok kamu yang ngatur? Mana nanti dikasih kesempatan. Gini bang, dalam firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya, berarti tentang
tentang bagaimana mereka dinasihati akan nabi-nabi yang palsu, kemudian bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada banyak orang, berarti dia berbicara tentang perumpamaan, banyak perumpamaan. Itu bukan Tapi kalau ketika perumpamaan itu. Kenapa Bang? Ini konteksnya berbeda. Begini Bang. Anda yang mengatakan berbeda karena bertentangan dengan iman saudara. Begini Bang. Bang. Gimana bang? Dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada iblis itu, dia mengatakan, iblis sendiri mengatakan, engkau Tuhan, apa urusanmu? Waktu belum tiba. Berarti memang betul-betul Tuhan menyatakan bahwa dia sebagai Yesus itu mengatakan. Sekarang tanda kedatangan Yesus aja dulu. Oh, Apa iya. maksud Yesus berkata jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias dan jangan kau percaya? Maksudnya apa itu? Yes, jangan percaya. Karena Nah terus kenapa kamu percaya ketika Paulus berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun? Tidak. Paulus tidak mengatakan dia Mesias. Mama Nah, begini, tunggu saya bantai itu. Dalam ayatnya yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Kemudian katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Kemudian itu bukan kita lihat Mesias. Yesus itu bukan Mesias. Yes, Mesias. Ya itulah yang Yesus katakan. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Iya. Aduh, turunkan saya dulu deh. Sudah selesai. Enggak, nanti naik lagi kena pelanggaran tadi bang. Oh gitu. Jadi- Coba difokuskan bang di warning Yesus itu tadi bang. Betul. Matius 24:23 kan Yesus warning. Kami nunggu Bang Juma, bro. Hormat sama Bang Juma ya. Ya, Jadi gini, tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa sih, Bang, bro? iya, terdapat dalam perjanjian lama ketika Jangan di situ tadi. Yang dibacakan Bang Juma, dengarkan dulu, Bang. Ya, maaf. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa aja yang terjadi? Coba. Bang, saya buka dulu ya. Karena saya harus pakai dalil, Bang. Tadi dalilnya udah dibacain loh itu. Ya, ada Bang Juma naik. Cuma sederhana pertanyaan, tanda-tanda kedatangan Yesus apakah sama tanda-tanda waktu Paulus ketemu Yesus? Kan itu topiknya. Silakan Bang Juma naik lagi. Yesus berkata kepada muridnya, bukan Kristen. Kristen itu kelompok luar, sekte Kristen itu beda. Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di sini, bertemu dengan Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus berkata, aku bertemu dengan Mesias di sini, di padang gurun. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Iya, Bang, begini. Betul itu Abang sampaikan itu. Nah sekarang ketika kemudian Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Pesan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Gini, Bang. Iya, saya jawab. Gini, Bang, kalau Abang sampaikan tadi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun, itu konteksnya dia mengajarkan bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Tapi kalau konteks pembicaraan Paulus, ketika Paulus mengatakan ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, itu konteks bahwa Paulus akan dipakai Tuhan untuk pelayanan. Lah justru dongoknya minta ampun. Justru Yesus meminta supaya waspada kepada penyesat tersebut. Benar itu, Bang, benar. Terus kenapa kamu percaya kepada Paulus? Konteks Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Udah, kamu ke gereja colok pantat pendeta, udah kau turun. Kau ke neraka saja, bahlul, dongok. Pansela ini orang tidak ada otaknya, tidak ada kepalanya. Si bahlul ini sudah dibacakan data. Yesus berkata, jika ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Begini bang. Itu konteksnya beda bang. Nanti kau ngomong sama Yesus kalau kau ketemu ya. Begini bang Yesus. Yang ditemui oleh Paulus itu adalah kau sendiri. Jadi begini bang. Dongok. Makanya kurangi makan asu. Supaya otakmu itu cemerlang kayak otak manusia. Jangan kayak otak asu. Udah jelas-jelas dikasih data. Begini bang. Dongok. Orang kalau makan singkong jangan kulitnya yang dimakan, isinya.
Makan nasi itu juga jangan dedak yang dimakan, isinya berasnya yang dimakan. Inilah akibatnya. Yesus jelas-jelas berpesan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, apapun itu mereknya, pokoknya dia mengaku bertemu aku, jangan kau percaya. Sebab nanti aku datang itu ketika disertai dengan tanda-tanda ini. Matahari gelap, bulan tak percaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu, kalau itu terjadi, itu baru kau percaya, itu aku. Dompala. Kalau itu tidak terjadi, mau siapapun dia mengaku-ngaku, aku bertemu dengan Yesus di pohon, aku bertemu dengan Yesus ketika tahajud, aku bertemu dengan Yesus ketika aku sholat, aku bertemu dengan Yesus ketika aku umroh. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini ke-6 kalinya. Begini bang, begini bang. Udah revisi dulu Bible kau itu, revisi dulu. Menurut mereka Pak Juma, penafsirannya dia, khusus percakapan Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun ini dia percaya. Tapi kalau ada orang lain seperti Paulus itu beda konteks. Nah, gitu. Dong pelakar do bab lama. Tolo-tolo kama. Makanya kurangi makan berdua kawan. Yang terlalu makan membabi. Kita buktikan. Masuk akal enggak? Tuhan